hati dan kita berdoa. Terima kasih ya Abah ya Bapak untuk kesempatan yang boleh kami terima hingga hari ini, di mana kami menghadiri rapat umum sidang sinode organisasi Gereja Santos Kasih. Sungguh besar anugerah penyertaan, tuntunan, pemeliharaan-Mu bagi setiap kami yang hadir maupun yang sedang hadir dalam Zoom online. Kiranya semua kami boleh tunduk di bawah otoritas-Mu, baik kami yang hadir maupun yang ada dalam Zoom online. Roh Allah yang Maha Kudus berkarya dan berkreasi dengan cara yang ajaib bagi tiap kami, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Suatu sukacita yang besar kita boleh berkumpul dalam sidang sinode Gereja Santos Kasih. Bagi yang Zoom online, peserta Zoom online, saya ucapkan shalom. Meskipun kita tidak Shalom betul. jadi rame. Ya, inilah shalom. Inilah satu kondisi yang mungkin seumur hidup baru terjadi, di mana kita entah itu rapat, bertemu, bisnis, bicara masalah agama atau organisasi, semua tidak bisa bertatap muka, tapi dengan Zoom. Segala sesuatu ada plus dan minus. Nah, terima kasih buat panitia yang memberikan kesempatan saya untuk memberitakan firman dengan tema pergilah beritakanlah Injil, yang diambil dari Markus pasal yang 16 ayat 20 dan subtema dari dalam gelap akan terbit terang, 2 Korintus 4 ayat ke-6. Ini foto saya di Nias. Nah, saya tidak mencari atau menggali firman Tuhan yang lain, hanya dari yang diberikan oleh panitia, itu dari tema dan subtema. Di dalam Markus pasal 16 ayat ke-20 kita baca bersama-sama tema ini, menjadi bagian kita bersama, baik yang hadir maupun yang sedang dalam hadir di Zoom online. Demikian firman Tuhan, kita bacakan tema ini, Markus pasal 16 ayat 20. 2 ayat. Mereka pun pergilah memberitakan Injil segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Konteks ayat ini terjadi pada murid-murid yang mengikuti Yesus sebagai rabi. Nah, sekiranya dapat didefinisikan sekarang ini, saya definisikan sebagai kita sebagai pengikut Kristus. Dulu itu murid, kemudian terjadilah komunitas, kemudian di Antioquia baru disebut Kristen, dan saya lebih senang dengan pengikut Kristus, bukan hanya Kristen.
Nah, subtema yang diberikan kita baca juga bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Yesus. Oke. Nah, saya membuat resume. Tema ini mengandung nada ketaatan kita dan kesetiaan Allah menggenapi janjinya. Ya. Tema yang tadi kita baca itu mengandung nada adalah ketaatan kita. Dikatakan di situ, mereka pun pergilah, artinya taat. Dan mengandung nada yang kedua adalah kesetiaan Allah menggenapi janjinya. Ya, di mana dikatakan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang nyata. Nah, tanda-tanda itu ada di ayat sebelumnya 19. Nah, sedangkan di subtema ini mengandung nada yaitu aktifnya Allah dalam kehidupan kita melakukan internal reformasi, rehabilitasi, dan transformasi. Ya kan? Nah, ini saya meresumenya sebagai aktifnya Allah dalam melakukan internal reformasi, rehabilitasi, dan transformasi. Karena Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ini terjadi suatu reformasi dan transformasi yang nanti akan kita sama-sama renungkan. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Artinya Allah begitu aktif. Ya. Allah begitu aktif melakukan internal reformasi, rehabilitasi, dan transformasi. Oke. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembukaan sidang sinode ini, tema dan subtema ini menasehatkan, mengajarkan, menegur, mengingatkan kita akan ketaatan. Dan seorang yang beragama Kristen belum tentu memiliki gaya hidup yang taat. Saya mengutip ini dari internet, conversation.com. Agama tidak menentukan moralitas Anda. Agama tidak menentukan moralitas Anda. Agama itu ada A dan gamma, supaya tidak kacau. Tapi agama tidak menentukan moralitas Anda. Saat kehidupan seseorang melayani dosa, terus melayani dosa, terus melayani dosa, bahkan hati nurani itu akan lama-lama berkata bahwa dosa itu adalah kebenaran. Terus mencuri, terus mencuri, terus korupsi. Lama-lama dia korupsi, dia bagi-bagi orang, korupsi bagi-bagi orang. Dia mengatakan bahwa dosa atau korupsi tidak salah karena saya bagi-bagi orang. Jadi agama tidak menentukan moralitas Anda. Orang yang beragama Kristen
Apakah hidupnya memiliki gaya kehidupan yang taat? Ada kemarin saya ke Janji Batu, ketemu pastor Cidahu. Salam pastor. Di tengah jalan saya cerita-cerita mengenai parmalin. Apa kata parmalin mengenai kita? Parba daruham. Artinya orang yang beragama Kristen, agama Kristen itu dicap oleh parmalin itu arbada. Tidak sesuai apa yang diomongin dengan apa yang dilakukan. Sehingga mereka lebih baik melayani orang Islam daripada melayani orang Kristen. Karena bagi mereka itu Kristen itu agama Kristen ya, agama Kristen hanya agama saja. Yang mana tadi saya mendefinisikan di mana murid-muridnya itu memberitakan Injil, saya definisikan sebagai kita, sebagai pengikut Kristus. Nah, ketaatan kita dituntut menjadi sebuah lifestyle. Jadi kalau kita bilang kita ini pengikut Kristus, saya tidak berbicara agama Kristen. Saya ulangi sekali lagi. Apalagi kita semua yang hadir di sini ada calon-calon hamba Tuhan, ada yang sudah menjadi hamba Tuhan dalam profesinya masing-masing. Saya lebih senang membawa nama bukan Kristen tapi pengikut Kristus. Amin. Karena apa? Karena lebih baik label pengikut Kristus itu untuk menantang, men-challenge kita punya lifestyle ketaatan sesuai dengan tema tadi. Nah, saya mengutip dari buku A.W. Tozer, Discipleship, dengan judul Arti Menjadi Orang Kristen Sebenarnya. Dikatakan kutipan ini begini: jika Yesus Kristus tidak dapat menjadi Tuhan dan Tuhan atas segalanya dalam hidupmu, maka Dia tidak akan menjadi Tuhan sama sekali. Jadi kalau kita bicara agama Kristen dan kita menyembah Tuhan, tapi Tuhan Yesus itu tidak menjadi Tuhan dan Tuhan atas segala hidup kita, sebenarnya Dia tidak menjadi Tuhan sama sekali. Itu yang dikatakan firman Tuhan, engkau menipu diri sendiri. Jadi taat ialah gaya hidup sebagai pengikut Kristus. Amin. Dan ini kerinduan saya memberitakan firman ini, ya, tidak cari kemana-mana, tapi dari apa yang diberikan, agar para hamba-hamba Tuhan, para pastor yang melayani di gereja lokal maupun yang ada di BTP dan kita semua yang hadir, jadikanlah ketaatan menjadi suatu gaya hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan. Karena kalau kita pergi kemana-mana, ya, namun kita lebih cenderung memberontak. Ya. Lawan kata dari taat apa sih? Lawan kata dari taat memberontak. Nah, dalam banyak hal, kenapa gereja Kristen Protestan banyak alirannya? Karena memberontak.
koreksi saya kalau saya salah. Yang saya pelajari kalau dengan gereja Katolik, meskipun mereka berkelahi, berdebat, bla bla bla, mereka tetap tunduk kepada uskup. Apa kata uskup? Dan apa kata yang hierarki yang lebih tinggi, sehingga jarang memang masih ada terpecah. Namun kita bisa melihat bahwa kalau kita mengklaim diri kita sebagai pengikut Kristus, maka taat itu menjadi harga mati. Karena Yesus juga dia taat sampai mati di atas kayu. Dia mengosongkan diri dan taat sampai mati. Nah, atribut penampilan daripada pengikut Kristus, para hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, adalah buah roh. Amin. Bukan karunia roh. Atributnya bukan bisa bahasa roh, jago bernubuat. Tuhan berfirman, kau sembuh besok. Mati malam. Mati malam. Overdosis kan? Kelebihan. Jadi atributnya bukan karunia roh, nubuat dan sebagainya. Itu cuman tools, alat. Dan kadang-kadang orang pakai karunia roh menjadi apa? Trofi untuk diagung-agungkan, seakan-akan karunia roh itu luar biasa. Dijadikan sebagai apa? Toy, mainan. Seakan-akan kalau penyembahan ada bahasa roh, keren, dewasa. Dan dengan bahasa roh kemudian, wah, ini cocok. Karena saya bisa bahasa roh, pasangan saya harus bisa bahasa roh. Karunia roh bukanlah suatu atribut penampilan seorang pengikut Kristus. Itu hanya bagaikan alat, diperlengkapi. Tapi atributnya adalah buah roh harusnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan. kebaikan. Itu karena saya berhenti sampai situ karena saya nggak bisa lakukan semua belum. Diakui dalam proses. Namun proses tanpa progres adalah bohong. Kemudian sebuah jubah sebagai tanda kesediaan menerima resiko atau membayar harga sebagai pengikut Kristus. Karena gini, taat menjadi pengikut Kristus, resikonya besar. Coba kita buka Lukas 9 ayat 57 sampai 60. Mari buka Alkitab Lukas 9 ayat 57. Ketika Yesus judul dari hal Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu dia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Kadang-kadang saya bingung dengan ayat ini. Orang mati menguburkan orang mati, dia udah mati, gimana udah kita nggak bergerak. Tapi nanti Pak Yonas yang mengkaji. "Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana.
Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak kerajaan Allah. Nah, ternyata harga mengikuti Yesus dalam ketaatan yang adalah tema kita pertama. Dari sini, dari ayat itu, kita melihat bahwa ada cerminan motivasi dalam mengikuti Yesus. Ada cerminan motivasi dalam mengikuti Yesus. Pada ayat 57, seorang di tengah jalan berkata padanya, aku akan ikut kemana saja engkau pergi. Wow, karena apa? Karena dia melihat Tuhan Yesus adalah objek. Adalah objek. Dia bisa, wah, dengan dekat-dekat, ya kan, pegang tasnya, duit gua penuh. Dengan dekat-dekat, dapat ilmunya sedikit-sedikit, masa depanku terjamin. Dengan dekat-dekat, setidaknya aku jadi PNS dan hidupku tidak khawatir lagi. Sesungguhnya apakah motivasi orang tersebut? Apakah karena Yesus hebat dalam membuat? Bisa. Ini pun menjadi satu perenungan bagi kita para hamba-hamba Tuhan. Dalam ketaatan kita, yang notabene kita adalah para pastor, para gembala, apa motivasi kita dalam menggembalakan jemaat? Halo? Apa motivasi kita dalam ada di gereja Santosa? Yang kedua, karena dalam mengikuti Yesus, ketaatan kita tidak menjamin keselamatan di dunia. Dan Tuhan juga udah berfirman, serigala dan burung udara. nah, lebih jelasnya lagi dalam Yohanes 16 ayat 2 dikatakan, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya. Jadi ini adalah satu harga yang harus dibayar dalam ketaatan kita sebagai pengikut Kristus. Jadi bukan sekedar ikut Tuhan itu enak. Ikut Tuhan itu sepertinya ada berkat. Tapi Tuhan dengan secara gamblang mengatakan bahwa ada resiko engkau mengikut. Namun, terus ya, nanti kita akan lihat bahwa Tuhan tidak akan menyertai, tidak akan meninggalkan kita. Amin. Nah, saya mau merenungkan sedikit dalam taat ini. Ya. Kenapa setelah taat memberitakan Injil, terus mengadakan tanda-tanda ajaib, ya, mengusir setan demi namamu, ya, melakukan banyak mujizat demi namamu, di dalam Matius 7 ayat 22 kan? Ya, coba Bapak Ibu baca Matius 7 ayat 22. Matius 7 ayat yang ke 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?
Lihat Bapak Ibu Saudara yang di situ. Mereka ini, kenapa Tuhan marah? Karena mereka tidak menampilkan atribut buah roh, tapi karunia roh. Di depannya itu karunia roh, bukan buah roh. Karunia itu diberikan untuk memperlengkapi, untuk mengadakan simeon, tanda-tanda ajaib, supaya orang percaya dan menerima Yesus. Itu alat. Nah, mereka pakai itu atributnya, alatnya, bukan buah rohnya menjadi atributnya. Maka karakternya bisa terjadi apa? Waktu mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, ya, dan ada mengusir setan, terjadi dia yang semakin tinggi dan Tuhan semakin rendah. Padahal firman Tuhan apa? Dia yang harus semakin, Tuhan harus semakin tinggi, dan aku harus semakin rendah. Nah, itu ada dalam kitab Yohanes. Jadi waktu saya melihat dan merenungkan, taat itu membutuhkan konsistensi. Taat itu tetap di belakang, supaya Tuhan Yesus tidak mengatakan, aku tidak mengenal kau, karena kau berjalan di depan. Kau memang bernubuat demi namaku, kau memang mengusir setan demi, kau memang membatalkan orang sakit dan orang sembuh. Tapi semua kau lakukan itu adalah untuk kepentingan dirimu sendiri. Hidup bisa lupa diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena natur kita, natur dosa. Oleh sebab itu, baiklah kita terus menguji diri kita, baiklah kita terus mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, dan ingat, ketaatan tetap di belakang. Karena jika kita tidak di belakang tapi di depan, itu mencari kemuliaan pribadi. Kalau di depan mencari kemuliaan pribadi, di samping ngutip dan kantongi hasil untuk senang pribadi, ini namanya bukan ikut, tapi nebeng. Saya berdoa agar pastor-pastor di GSA tidak nebeng. Amin. Amin, amin. Gak apa-apa kalau gak amin, buat di grup apa nggak suruh berdoa nih, khotbah juga apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kesetiaan Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Ya. 1 Korintus 10:13, Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, Ia akan memberikan engkau jalan keluar. Nah, saya merenungkan saat Allah yang maha setia turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya, bahkan dalam kondisi berat. Ini saya merenungkan dalam kondisi berat ini. Anggap saja saya masuk ke Poso, kemudian di Poso ini saya mau dicincang sama ISIS, dan saya harus mati, dan mati martir. Saya percaya saat itu Tuhan tahu saya punya karunia martir dan sanggup melewati itu semua. Dan saya percaya saat itu juga Tuhan Yesus berdiri di samping saya, meskipun saya harus mati. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan waktu Tuhan bekerja, Dia tahu kapan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Itu saya alami di satu kesaksian, khususnya di PT Santosa Asijaya bersama ibu saya.
udah nggak ada uang, udah nggak ada uang, mau bayar gaji karyawan, tiba-tiba ada aja setoran retensi lah, ada tagihan yang udah lama nggak kita pikirkan, ada yang kirim, ada aja cara Tuhan menolong. Itu sensasinya. Amin. Dan saya percaya bahwa ada saja cara Tuhan menolong Bapak Ibu, pastor-pastor di gereja lokal. Amin. Dan saya percaya ini udah menjadi kesaksian yang luar biasa sebenarnya, nggak habis satu buku. Bagaimana Pastor Della mengembangkan gereja Santo Sasi Sunter, bagaimana yang ada di Tanah Merah, saya udah kangen juga dengan Pangaruh ya, karena itu masih alumni STT, guys, jangan membuat aku jatuh dalam percobaan. Alumni STT guys, Papua, Nias di mana Nias? Nias, Papua. Haleluya. Yahoo. Hale. Yahoo. Hale. Yahoo dari Sorong. Oh, dari Sorong. Dari Sorong. Yahoo. Horas. Yahoo. Horas. Yahoo. Itu aja. Oh, Pak Pastor Steker. Nah, sama Pak Pastor Steker Basiri juga banyak pertolongan Tuhan. Saya percaya. Ya kan? Pak Janji Matogu dari jualan telur ayam, kemudian ayamnya, dan wow, udah punya band sekarang, drum. Di Tuhan. Dan semua yang lain saya percaya Tuhan setia. Ia senantiasa bekerja dalam segala hal. Nah, subtema kita dikatakan ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ya, ini Christos en Humin. En Humin mengandung makna dua. Yesus Kristus hidup di antara kamu. Di antara kamu artinya hubungan interpersonal saya dengan sesama manusia, bahkan musuh. Ya. Yang kedua adalah Yesus Kristus hidup di dalam kamu. Jadi Christos en Humin itu Yesus Kristus itu hidup di antara kamu sehingga kita bisa mengasihi sama, kita bisa mengampuni. Itu karena Tuhan Yesus hidup di antara kita. Dan Tuhan Yesus hidup di dalam kita. Ini berbicara diri sendiri. Karena apa? Di dalam subtema tadi, coba Bapak Ibu baca sekali lagi ya, subtema tadi. Saya akan kasih lihat. Dikatakan di sini, dari dalam gelap akan terbit. Ya. Nah, dikatakan apa? Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ia juga di sana. Ia juga ini berbicara kalau terang itu kan Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Nah, ia juga ini mengandung makna Tritunggal Allah bekerja sama sehingga Kristus en Humin di dalam kita itu aktif bekerja. Bekerja ngapain? Bekerja ngapain? Bekerja melakukan reformasi. Dalam Wikipedia, reformasi adalah perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Suatu sistem apa? Keterikatan kah? Ya, hidup dalam kegelapan lah. Tuhan Yesus bekerja ya, oleh Roh Allah juga ya, Tritunggal bekerja dengan aktif
mereformasi diri kita sehingga kita bisa melihat apa? Kristus ada, dan kita bisa apa? Mengaku bahwa Engkaulah juru selamat. Amin. Kristus and Humin juga melakukan reformasi di antara kita. Artinya apa? Reformasi apa yang kita lakukan kepada sesama, ya, mengubah hidupnya, jadi gereja halo, gereja Santos Asi kalau hadir di satu tempat tidak merubah kehidupan orang-orang di situ, itu berarti tidak ada Kristus and Humin secara interpersonal. Amin. Amin. Berarti nggak ada dong. Oh, hadirnya gereja cuma jemaat datang memuji Tuhan pulang. Terus orang-orang di sekitar ada dampaknya? Nggak ada. Nggak ada. Halo? Ada. Orang-orang sekitar kan jemaat datang pulang. Nah, orang-orang sekitar banyak kan apa? Ayo jujur aja, banyak apa? Membenci. Kenapa? Parkirnya sembarangan, buang sampah sembarangan, motorin perumahannya kalau gereja di dekat perumahan. Apa yang memberi dampak seperti itu? Ini menjadi koreksi bagi kita semua, gereja Santos Asi. Jangan sampai Anda, pastor-pastor, tidak memberi dampak kepada orang-orang di sekitar, hanya memberi dampak kepada jemaat. Itu juga saya tahu harus dievaluasi. Kenapa? Boleh aja nangis di gereja, memuji Tuhan, nangis di gereja, tapi keluar pukul-pukulan juga sama istrinya. Apa itu? Nah, ini penting. Apakah Kristus in and Humin, Kristus di dalam kita sudah melakukan reformasi? Yang kedua, apakah Kristus di dalam kita sudah melakukan reformasi antara kita dengan sesama? Bukan cuma jemaat, orang lain. Harus kita peduli dong. Makanya, mohon maaf, pembukaan sidang sinode ini, Pak, saya sebenarnya nggak setuju 1000 gereja. Saya 1 penjara lebih bermakna daripada 1000 gereja. Nah, nanti Paul yang bikin jurnal penelitian. Apakah gereja masih berdampak ke depan dalam kehidupan memberitakan Injil, memenangkan orang, Kristus and Humin interpersonal. Ini kan memberitakan Injil, ya. Nah, Kristus and Humin melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi apa? Rehabilitasi kepada sesama. Apa itu rehabilitasi? Rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit kepada sesama. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat sesama sakit? Kita sekarang ngapain? Foto. YouTube. Wah, kecelakaan. YouTube. Kan? Ada orang kecelakaan, kita buka handphone, kita videoin, bukannya kita tolong. Dan sebagainya. Membutuhkan kepekaan sebagai pengikut Kristus, di mana Tuhan sudah memberikan satu contoh dalam perumpamaan orang Samaria. Nah, rehabilitasi apa juga yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri? Apakah kita sudah menilai, melihat apakah kita sakit, atau kita tidak mau mengatakan diri kita sakit? Terjadi defense mechanism. Yang selanjutnya, Kristus and Humin
transformasi, perubahan bentuk. Ini berbicara transformasi komunitas. Apa yang sedang Anda lakukan atau sudah Anda kerjakan terhadap sesama, saudara sesama, IKSM, terhadap gereja Santos Asi ini, apa yang sudah kita lakukan? Secara transformasi terjadi perubahan bentuk. Dari dulunya suka marah-marah, jadi gak marah-marah. Dulunya suka menipu, jadi kita cenderung bertobat kau, berdoa kau, cuma nuding-nuding doang. Actionnya apa nolongin dia? Kan kalau orang sakit kan bukan cuma bilang, kau itu lututmu berdarah itu. Tapi kita nggak kasih betadinnya. Kita cuma bisa mengkoreksi orang. Kita katakan bahwa kau susah bertobat tuh. Ada uang, makanya kurang berdoa. Bukan kita kasih duit, tapi kita bilang dia kurang berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya tutup. Pertama, sudah sampai di manakah ketaatan kita memberitakan Injil? Apa yang kita buat? Jangan-jangan kita cuma bikin doktrin. Jangan-jangan kita cuma bikin jangan-jangan kita di gereja cuma debat teologi ya, ngajak jemaat masuk dalam debat teologi ya, tambah pusing dia. Kemudian jangan-jangan khotbah pastor-pastor, saya bilang jangan-jangan ya, tidak nuduh, hanya stand up comedy. Kemudian mencari-cari soal untuk dijadikan uang. Berilah maka kamu akan diberi. Konteksnya apa? Itu kan konteks penghakiman, bukan masalah pemberinya. Yang kedua, memberitakan Injil bukan sekedar bersaksi atau KKR, tapi memperlihatkan ketaatan sebagai gaya hidup dan buah roh sebagai penampilan. Motivasi yang benar sehingga orang lain tidak tersandung. Ketaatan sebagai gaya hidupmu, ketaatan dan kepekaan apa yang Tuhan mau. Rinduan saya ke depan ada terapi untuk anak kecil agar tidak memegang gadget. Kemudian agar remaja tidak kecanduan nonton video porno. Seminar ataupun apapun itu dibawa daerah-daerah, itu lebih baik daripada KKR. Tolong kerjasama antara institusi perguruan sekolah minggu dengan gereja Santos Asi. Doa saya organisasi ini betul-betul bisa bekerja sama sehingga pekerjaan Tuhan itu mendarat ke depan. Yang terakhir, jubahmu adalah kesediaanmu menanggung resiko harga mengikuti Yesus. Apa sesungguhnya motivasi ikut Yesus? Tolonglah tetap di belakang, jangan nebeng popularitas dan kuasa. Yang kelima, Allah Tritunggal adalah Allah yang aktif. Kristus dalam bentuk Roh Allah Maha Kudus melakukan reformasi, rehabilitasi, transformasi interpersonal dan intrapersonal agar kita semua sempurna menjadi terang. Deus perfectum cum domino. Kiranya firman Tuhan beri berkat bagi kita. Kerinduan saya kiranya Roh Kudus bebas leluasa mengembangkan kehidupan kerohanian Bapak Ibu Saudara dan para pastor yang hadir dan calon-calon hamba Tuhan
Shalom, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Bapak karena begitu besar kebaikan kasih-Mu dan cinta-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan, Gembala Agung, pemimpin iman kami, kekasih jiwa kami, dan oleh Roh Allah yang Maha Kudus yang menolong kami hingga hari ini. Terima kasih untuk rahasia ilahi kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba renungkan bersama para hamba-hambamu, orang-orang kudus di tempat ini. Kami serahkan hidup kami, Tuhan, tolonglah kuatkan dan teguhkan kami, mampukanlah kami. Terima kasih Bapak, Engkau begitu baik, memberkati gereja Santo Sasi dan para pastor-pastor di dalamnya, baik di pusat maupun di daerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Amin.